Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apik Rusmana dengan NIM 23060127. Saya dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Digital Entrepreneurship. Nah, di sini saya membuat sebuah media pembelajaran yaitu komik digital. Nah, jadi teman-teman, tujuan utama saya membuat komik digital ini yaitu untuk menghadirkan media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh pembaca. Saat ini itu masih banyak orang, khususnya peserta didik, merasa bosan jika materi hanya disampaikan dalam bentuk tulisan yang panjang. Nah, oleh karena itu, komik digital ini menjadi salah satu solusi agar mampu menyampaikan materi melalui cerita dan gambar yang lebih menyenangkan. Selain itu, pembuatan komik digital ini juga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, memanfaatkan teknologi digital dalam dunia pendidikan, serta menunjukkan bahwa media pembelajaran dapat dikembangkan menjadi sebuah produk digital yang memiliki nilai edukasi dan nilai ekonomi. Nah, apa sih komik digital itu? Nah, komik digital ini yaitu komik yang dibuat dan disajikan dalam bentuk digital sehingga dapat dibaca melalui smartphone, tablet, laptop, maupun komputer tanpa harus dicetak. Nah, berbeda dengan komik konvensional, komik digital ini lebih mudah dibagikan melalui internet dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Nah, isi komik ini biasanya terdiri dari ilustrasi, tokoh, dialog, serta alur cerita yang disusun untuk menyampaikan informasi atau materi tertentu dengan cara yang lebih menarik dan lebih efisien sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, teman-teman, dalam proses pembuatan komik digital ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Nah, tahap yang pertama itu menentukan tema dan tujuan pembelajaran agar isi komik digital sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Tahap kedua, di sini saya menyusun alur atau storyboard. Pada tahap ini saya menentukan urutan cerita, pembagian halaman, serta dialog setiap tokoh. Nah, tahap ketiga yaitu membuat karakter dan ilustrasi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Canva dengan menggunakan Canva AI. Nah, agar karakter dan ilustrasi yang saya buat sesuai dengan tokoh atau cerita yang saya sampaikan untuk peserta didik sehingga dalam proses pembelajarannya peserta didik mudah memahami materi yang telah saya sampaikan. Nah, tahap selanjutnya yaitu menyusun dialog dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, tahap kelima yaitu kita harus menyusun sebuah ilustrasi dialog dan latar belakang menjadi sebuah komik digital yang utuh. Nah, untuk tahap terakhir kita harus melakukan pengecekan kembali terhadap isi tata letak, kesalahan penulisan, dan tampilan sebelum dipublikasikan kepada audiens atau siswa sekolah dasar. Nah, teman-teman, lebih menariknya, isi komik digital yang saya buat ini membahas mengenai materi yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, materi tersebut itu disampaikan melalui percakapan antar tokoh sehingga pembaca seolah-olah mengikuti sebuah alur ceritanya, bukan hanya membaca penjelasan teori saja. Nah, dengan adanya ilustrasi, ekspresi tokoh, dan dialog yang sederhana, pembaca dapat memahami materi secara bertahap tanpa merasa bosan. Nah, di awal juga, saya juga menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang akan dicapai dari pembelajarannya gitu. Saya juga menambahkan tujuan pembelajaran di sini itu agar menjadi kebaruan atau novelty dari produk lama ke produk baru gitu. Nah, selain itu di akhir cerita tentunya saya memberikan sebuah kesimpulan atau pesan moral yang bisa diambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari cerita tersebut gitu. Pengimplementasiannya juga komik digital ini dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran gitu ya. Misalnya guru dapat membagikan tautan komik ini kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya itu komik digital ini juga dapat dibaca secara mandiri maupun bersama-sama di dalam kelas gitu. Setelah membaca, mungkin peserta didik dapat berdiskusi mengenai isi cerita, menjawab pertanyaan, mengerjakan latihan, atau menyampaikan kembali materi yang telah dipelajari hari tersebut gitu. Sehingga dengan cara tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan. Nah, teman-teman, tentunya komik digital ini juga memiliki beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama itu tampilannya menarik karena menggunakan ilustrasi berwarna. Yang kedua itu mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terus dapat diakses melalui smartphone maupun laptop, mudah dibagikan melalui internet, tidak memerlukan biaya cetak, terus mendukung pembelajaran digital untuk abad 21, terus dapat digunakan juga berulang kali tanpa mengalami kerusakan gitu. Nah, dari kelebihan produk mungkin ada juga terdapat beberapa kekurangan ya. Yang pertama itu pembaca memerlukan perangkat digital untuk mengaksesnya. Yang terus untuk yang kedua itu diperlukannya koneksi internet gitu apabila komik dibaca secara online. Nah, terus yang ketiga itu ada proses pembuatannya itu membutuhkan
waktu yang cukup lama karena membuat ilustrasi, dialog, dan desain halaman secara detail dan harus tepat sesuai materi yang kita buat gitu. Nah, yang selanjutnya keempat itu, jika desainnya kurang menarik atau ukuran tulisannya terlalu kecil, kenyamanan pembaca juga dapat berkurang gitu ya. Mungkin dari kekurangan itu kita harus bisa membuat solusinya gitu untuk mengatasinya. Nah, seperti kita harus bisa menyediakan versi cetaknya, yaitu bisa membuat PDF-nya gitu agar dapat diunduh dan dibaca secara offline. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan ukuran huruf yang lebih jelas itu agar mudah dipahami oleh si pembaca. Nah, teman-teman, sebagai produk digital, komik digital ini juga memiliki peluang untuk kita dipasarkan itu kita untuk jual. Nah, strategi pemasaran yang dapat kita lakukan salah satunya yaitu mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau WhatsApp gitu ya. Nah, juga mengunggah komik digital ini pada platform membaca digital, terus membuat video promosi singkat mengenai isi komik kepada TikTok atau feeds IG dan sebagainya. Terus kita juga bisa membagikan tautan kepada guru, dosen, sekolah maupun komunitas pendidikan. Nah, yang selanjutnya kita juga mungkin bisa berkolaborasi dengan pendidik atau konten kreator untuk edukasi agar jangkauannya itu lebih luas gitu. Jadi sehingga audiensnya mudah mengetahui produk yang kita jual. Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan marketplace produk digital sehingga komik dapat diunduh, dibeli oleh masyarakat secara online gitu. Dan dengan strategi tersebut mungkin komik digital ini tidak hanya menjadi media pembelajaran saja, akan tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk digital yang bernilai ekonomi. Nah, teman-teman, demikian presentasi mengenai produk komik digital yang telah saya buat. Melalui produk ini, saya berharap proses pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik gitu ya. Nah, selain memberikan manfaat dalam dunia pendidikan, komik digital ini juga memiliki peluang untuk terus dikembangkan sebagai salah satu bentuk inovasi dalam digital entrepreneurship. Nah, terima kasih mungkin atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.